Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara li nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman wal Islam. Alhamdulillah kita sudah masuki hari ke-9 ya, mesti hitung dah ya, hari ke-9 dari bulan Ramadan. Kebetulan ada di hari Jumat sebagai hari yang penuh berkah, di bulan yang penuh berkah. Mari kita tingkatkan semangat ibadah kita, fastabiqul khairat, kita berlomba dalam kebaikan-kebaikan, di mana berbagai kebaikan ada di bulan Ramadan. Ada ampunan Allah, ada ridha Allah, berkah, rahmat dan sebagainya. Tentu kita harus sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Salawat ma'assalam semoga selalu tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat. Tentunya kita sebagai umatnya selalu berupaya istiqamah mengikuti tuntunan dan ajarannya ila akhiril hayah. Jamaah rahimakumullah, bekam ketika Ramadan boleh atau tidak kan itu? Lagi puasa kan itu ya? Boleh Ustaz ya? Boleh kan itu. Bekam di bulan Ramadan dan sedang berpuasa kan itu. Jadi pengobatan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau saya memang nggak tahan angin itu, kalau sudah kena angin nyusuk gitu, terasa langsung ya. Bukan ngantuk, malah keringetan gitu. Orang kena angin bukannya adem malah keringetan gitu kan ya. Baik jamaah rahimakumullah, kita memahami ayat Allah kaitannya dengan tentang ayat perintah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman ya, yang dipanggil yang beriman. Puasa juga yang dipanggil yang beriman. Jadi kalau puasa kutiba alaikumusiyam, panggilannya adalah untuk orang-orang yang beriman. Jumat juga panggilannya untuk orang yang beriman. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila sudah dikumandangkan adzan untuk salat Jumat, maka perintah Allah fas'au ila dzikrillah. Perintah yang pertama adalah segeralah ya. Jadi sa'i itu berjalan agak cepat gitu. Jadi fas'au. Jadi bukan famshu, bukan berjalanlah, tapi sa'i itu artinya jalan lebih cepat kan itu. Fas'au ila dzikrillah, maksudnya kita harus segera menuju panggilan Allah. Segera ingat pada Allah. Jadi kalau sudah ada panggilan azan Jumat itu sudah kita segera sadar ingat bahwa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Panggilan yang kedua, perintah yang kedua adalah wadzarul bai'. Jadi ada dua perintah. Perintah yang pertama fas'au ila dzikrillah, segera kita menuju panggilan Allah.
Yang kedua sebagai larangan. Wa dzarul bai' itu perintah untuk kita meninggalkan urusan jual beli. Kalau di ayatnya al-bai' artinya jual beli. Namun sebetulnya adalah semua aktivitas urusan duniawi. Ya, kerja apapun yang urusan duniawi segera tinggalkan. Jadi tinggalkan dulu ya urusan kerja, urusan jual beli, baru kita menuju ke zikrullah, salat Jumat. Kalau perintahnya fas'au ila zikrillah, segera menuju zikrullah, ingat pada Allah, segera menuju Jumat kan itu. Kemudian tinggalkan urusan jual beli. Artinya di sini ya perintah ini adalah perintah lil wujub, segera wajib tinggalkan ya urusan jual beli dan segera wajib menunaikan untuk Jumatkan itu. Walaupun sunnahnya harusnya kita datang sebelum azan. Ya, sunnahnya kita datang sebelum azan. Tapi kalau sudah dikumandangkan azan sudah bukan sunnah lagi, wajib. Ya. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dan juga wajib meninggalkan urusan jual beli, urusan perdagangan, urusan bisnis, urusan duniawi segera ditinggalkan setelah mendengar azan kan itu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu yang betul-betul lebih baik bagi kita, in kuntum ta'lamun, jika kalian betul-betul mengetahui apa yang ada di dalam sholat Jumat dan di dalam hari Jumat itu kan itu. Nah di sini fas'au itu ya berjalan itu memang harus sunnahnya jalan gitu ya. Sunnahnya jalan, cuman karena mungkin jauh, sekarang naik motor, naik sepeda. Dari Ustadz Mas'ud itu dari mana kampungnya namanya? Hah? Dari Acing gitu ya. Dari PGRI kan itu. Naik motor ke sini kan itu. Padahal ayatnya itu fas'au, berjalan ya, berjalan kan. Bahkan dalam hadis dikatakan an Abi Rifa'ah qala adrakani Abu Ais wa ana adhabu ila al-jum'ati faqala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul manik barrat qadamau fi sabilillah harramahullahu 'alan nar. Dari hadisnya Abi Rifa'ah qala, ia mengatakan adrakani Abu Uwais, aku menjumpai Abu Ais, wa ana adhabu ila Jumat, dan aku sedang berjalan menuju Jumat. Faqala, maka ia mengatakan sami'tun nabi, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan manik barrat qadamahu fi sabilillah harramallahu 'alan niran. Barang siapa yang kedua telapak kakinya berdebu, namun musim panas ya, kalau musim hujan ya kakinya, telapakannya itu ya berlumpur lah gitu ya. Kalau di sana kan bahasanya masih bahasa pakai padang pasir, jadi kalau jalan musim panas kakinya berdebu dan jarang ada hujan kan itu. Jadi hadisnya manik barrot, barang siapa yang telapak kakinya, dua telapak kakinya ikbarrot, berdebu, fisabilillah, dalam rangka menuju jalan Allah, ke masjid, khususnya adalah fi yaumil jum'ah, di hari Jumat, menuju Jumatan, harramahullahu 'alan nar, maka Allah mengharamkan kepadanya masuk neraka. Haram masuk nerakanya orang yang berjalan sampai kakinya berdebu gitu ya. Ya apalagi kalau sendalnya sendal swallow. Ya telanjang kan itu kakinya kan itu. Jadi kelihatan, tinggal telapak doang yang enggak kena kan itu. Yang lainnya masih terbuka kan itu. Sampai berdebu, maka Allah mengharamkan orang itu masuk nerakanya kan itu. Jadi jasad kita itu akan menjadi saksi pada yaumil qiyamah nanti. Jadi kemana kaki kita napak nginjak di mana kan itu. Jadi akan menjadi saksi pada yaumil qiyamah. Ketika Allah mengatakan khatamallahu
al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat apa kan? Hah? Kalau Yasin mah hafal ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu, pada yaumil qiyamah itu, nakhtimu ala afwahihim, Allah mengatakan kami kunci, kami tutup mulut-mulut mereka gitu. Jadi mulutnya tertutup, diam, nggak bisa mengingkari segala perbuatannya. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangannya mulai mengakui. Jadi mulut mau mengingkari nggak bisa ngomong, terkunci. Tangan-tangan mulai pada bicara, ngaku atas perbuatan sepanjang hidupnya. Tangannya ngaku pernah infak, pernah berbuat kebaikan, pernah apa, itu semuanya diakui oleh tangan. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, dan kakinya menjadi saksi. Betul bahwa saya yang nganter, gitu kan. Sebab anggota tubuh kita ini selalu bekerja sama, ya. Tangan kanan bantu tangan kiri bantu tangan kanan, kan itu. Sehingga ya pergerakannya semua adalah dalam rangka ta'awun, kerjasama. Seandainya perut kita mendesak kepengen buang hajat, ya, malam-malam mules kepengen ke kamar mandi, kepengen ke toilet, tapi mata nggak mau bantuin, merembai, ya. Atau kaki nggak mau bantuin, males jalan, kan itu ya, kakinya ya bisa ngompol gitu kan di tempat tidur. Kalau mata nggak mau bantuin, kalau kaki nggak mau bergerak, kan itu. Jadi tubuh kita ini selalu kerjasama, kan itu ya. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki kita menjadi saksi bima kanu yaksibun, terhadap apa-apa yang telah kita kerjakan sepanjang hidup kita. Jadi anggota tubuh kita, tangan, kaki, ya, itu semua akan menjadi saksi pada yaumil qiyamah. Jadi kalau kaki kita lecet-lecet bekas jalan, ya, menuju Baitullah, menuju masjid, kan itu, menuju kebaikan, kan itu akan menjadi saksi. Bahkan dalam hadis lain dikatakan langkah-langkah itu dihitung, ya. Satu langkah mendapat dua nilai. Nilai yang pertama nambah kebaikan, nilai kedua ngurangi dosa. Jadi sekali melangkah mendapat dua. Satu pahalanya nambah, yang kedua dosanya berkurang. Jadi semakin jauh langkahnya, semakin habis dosanya, semakin nambah kebaikannya. Kemudian kalau sampai kemudian kakinya berdebu, telapakannya berdebu, kalau musim panas gitu, kalau musim hujan mungkin becek-becek, kan itu. Allah mengatakan haramahullah 'alan nar. Maka Allah mengharamkan orang itu masuk nerakanya. Dilihat dari kakinya banyak lecet-lecet, banyak berdebu karena berjalan menuju masjid, menuju kebaikan, kan itu. Jadi kaki kita ini, anggota tubuh semua akan menjadi saksi pada yaumil qiyamah. Bahkan ya termasuk dalam hadis dikatakan termasuk pakaian kita. Itu pernah dipakai kemana sarung kita ini, pernah dipakai kemana baju kita ini, kan itu. Jadi banyak pakaian, banyak saksi, ya gitu. Banyak pakaian, banyak saksi itu. Kalau pakaiannya diajak kebaikan, tapi kalau bajunya diajak kejahatan, ya ngakui juga, saya nggak rela, saya nggak ikhlas, selama ini saya dipakai untuk berbuat maksiat, kan itu, berbuat dosa, kan itu. Sehingga ya anggota tubuh kita itu semua akan menjadi saksi-saksi tentang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama hidup kita, kan itu. Maka ya ketika kaki kita sehat, ya tangan kita sehat, mata kita sehat, maka gunakanlah untuk kebaikan-kebaikan, dan ini akan menjadi catatan, menjadi saksi dalam segala apa kita perbuatkan itu. Jadi fas'au itu ya perintahnya adalah berjalan, gitu ya.
Tapi karena kondisi sekarang mungkin sudah ada motor, sudah ada mobil dimanfaatkan, yang jadi saksi kaki apa motor Ustaz? Mas Udi kan itu ya. Yang jadi saksi itu kaki apa motor kan? Tetap lafadznya wa tashhadu arjuluhum. Tetap yang dihitung bukan putaran roda motor, roda mobil. Yang dihitung tetap langkah kan itu. Jadi walaupun naik motor, naik mobil, tetap hitungannya langkah. Jadi langkah kita itu ya berapa. Tapi kalau naik motor, naik mobil, putaran roda bukan. Tetap yang dihitung langkah kan itu. Jadi kenapa harus naik mobil? Ya kondisinya panas, hujan, jauh kan itu. Lah kalau umpamanya saya mau Jumatan ke Hidayatullah, Pak Hilman jalan kaki dari Cilentrang gitu ya. Dari rumah jalan kaki gitu. Sampai sini wis ngos-ngosan, wis lemes kabeh kan itu. Beda jalannya anak muda sama jalannya orang tua. Ya, kalau sudah jalan sampai sini gemeteran, udah bisa ngadeg gitu. Begitu sudah Pak Rojali masih kuat naik sepeda goes berapa kilo Pak Rojali? Gitu. Saya goes dari Pesona sampai rumah, itu sampai rumah ngelonjornya lama. Udah tangi-tangi, gemeter keadaan kabeh. Bahkan pernah sampai Pecek sana itu lewat sedikit itu ada SD itu berhenti duduk aja, banyak orang lewat pada ngelakson lagi ngapain, berkuat nanjak usertahan gitu ya. Jadi ya dikondisikan kan, walaupun memang harus berjalan perintahnya ya, tapi lihat kondisinya. Kalau memang jauh nggak nyampe kata. Memang di hadis yang kemarin saya sampaikan ada orang yang berjalan ya sampai masjid itu sudah berdebu keringetan gitu ya, karena jalan keringetan berdebu, maka sampai masjid belong gitu. Tahu belong? Jadi keringetan kena debu ya, baru belong gitu. Jadi belong itu ya belepotan, jalan keringetan badan ini, terus bajunya begitu sampai kena berdebu, kena angin sampai masjid. Ya Allah, ulese kan itu ya bentuknya gitu. Maka Rasulullah mengatakan seandainya kau bersuci dulu gitu. Jadi lawik tasalta, seandainya kau mandi duduk di sini tuh nyaman gitu kan. Ini duduk dilihat banyak debunya kan itu. Jalan kena kehantam angin, banyak debu pada nyangkut di baju, nyangkut di rambut. Jadi rambut hitam jadi gitu. Jadi abu-abu kan itu. Itu namanya ikbarot. Jadi berdebu kan itu. Kedua telapakannya kenapa? Fisabilillah, dalam rangka berjalan menuju jalan Allah kan itu. Haramahullah ala nar, maka Allah mengharamkan. Jadi pahalanya sudah jelas ya, haram masuk nerakanya. Kenapa? Jasad ini, anggota tubuh ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah kan itu. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syuaib an Az-Zuhri anna Abu Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza uqimatis shalah fala ta'tuha tas'auna wa'tuha tamshuna alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu. Dari sini dikatakan Abu Hurairah mengatakan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza uqimatus shalah, apabila salat sudah diqamati, sudah qad qamatis shalah, fala ta'tuha tas'aun, maka jangan kamu datangi sambil ngejar-ngejar, lari-lari, ngejar berjamaah sampai perapatan sana sudah qomat, jalannya ditambahin, tambah kenceng kan itu ya. Itu ya beda tas'auna di sini dengan tas'auna yang di ayat Jumu'ah. Kalau di ayat Jumu'ah harus betul-betul begitu mendengar azan langsung tinggalkan aktivitas duniawi dan segera menuju masjid. Jadi perintahnya bukan jalan yang cepat, tapi cepat meninggalkan urusan duniawi dan segera menuju sholat Jumat. Jadi cepatnya sih bukan cepat berjalan kan itu. Jadi fas'au ila dzikrillah,
maka segera menuju, berarti segera tinggalkan aktivitas duniawi, kemudian segera menuju sholat Jumat. Tapi bukan segera perjalanannya, bukan berarti harus cepat jalan gitu. Maksudnya cepat tinggalkan itu sudah wajibnya. Sunnahnya dari awal-awal sudah siap-siap gitu ya. Dari awal sudah siap. Kalau memang Jumat jam 12 5 menit berarti kita harus berangkat jam 11 gitu ya. Masih ketatakan terlalu tampil, belum ada orang kali di masjid gitu ya. Kalau jam 11 gitu kan. Jadi kita mengambil hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang datang lebih awal pahalanya sama dengan apa tuh? Sedekah atau nyembelih unta kan itu. Terus semakin ke jam berikutnya, semakin berkurang sampai nggak dapat apa-apa. Tapi kalau sudah dikumandangkan azan, bukan ngambil sunnah lagi, wajib. Dan itu segera tinggalkan urusan duniawi dan segera menuju sholat Jumat. Jadi fas'au itu bukan berarti harus lari gitu, tapi segera tinggalkan kan itu. Di hadis ini dikatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan idza uqimatis shalah fala ta'tuha tas'aun. Apabila sudah diqamati salat, sudah kita dengar qad qamatis shalah fala ta'tuha tas'aun, maka jangan datangi salat dengan cara berlari. Buru-buru udah qomat kan itu ya. Jadi tadinya jalan pelan, begitu sudah dengar qomat langkahnya ditambahkan itu. Nanti sampai soft, bukannya enak-enak menikmati sholat malah gitu kan ya. Orang kalau habis jalan ya begitu langsung masuk barisan kelihatan, bukannya langsung masuk kepada zikrullah, masuk kepada sholat, tapi masih tarik nafas kan itu. Waktuha tamsuna alaikum bis sakinah wal waqar. Jadi datangilah sholat dengan berjalan, alaikum bisakinah, wajib kalian datang dengan cara tenang, wal waqar, yaitu nyaman. Jadi bukan harus lari-lari kan itu. Fama adraktum fasallu, apa saja yang kita dapatkan maka sholatlah. Wama fatakum fatimu, yang kita ketinggalan sempurnakanlah. Artinya boleh kita ngejar berjamaah, tapi jangan sampai kemudian lari-lari, kejar-kejaran. Sesampainya saja jalan dengan pelan sambil zikrullah, tapi jangan berhenti gitu ya. Terus jalankan itu. Jadi bisakinah wal waqar, dengan rasa nyaman, tenang, jalan kan itu. Sesampainya sekeburunya. Sampai masjid ternyata sudah ketinggalan 1 rakaat, ya itu yang kita dapatkan. Jangan ngejar-ngejar sampai bacaannya imam sudah tinggal sedikit lagi selesai, udah hafal bacaannya, udah sampai ayat apa? Yang hafal. Wala ana abidum ma'abattum. Dikit lagi selesai. Lari kan itu. Supaya keburu kan itu. Jadi tidak perlu lari, nggak perlu tergesa-gesa, datang sekeburunya kan itu. Kalau sampai masjid ternyata imamnya sudah ruku, ikut ruku, keburu kita 1 rakaat bareng sama imam. Kalau sampai masjid ternyata imamnya sudah sujud, langsung takbir Allahu Akbar, langsung sujud. Kalau sampai masjid ternyata imam sudah duduk tahiyat awal atau duduk di antara 2 sujud, langsung takbir, langsung sujud. Keburu sujud yang kedua, sekeburunya kan itu. Wa ma adraktum fasalu, apa yang kita dapatkan sekeburunya fasalu, salatlah. Jangan nunggui imam berdiri. Wah, ini masih tahiyat akhir, tahiyat awal. Tunggu biar imamnya berdiri dari rakaat kedua, baru kita ngikut. Sekeburunya. Keburunya lagi tahiyat awal, duduk tahiyat awal kan itu. Wa ma fatakum fatimu, dan yang kita tertinggal maka sempurnakanlah. Ternyata kita ketinggal 2 rakaat, tinggal kita menyempurnakan. Jadi beda antara
tas'auna dengan ayat yang ada di surat Al-Jumu'ah. Kalau Al-Jumu'ah fas'au, segera, bukan segera jalan tapi segera tinggalkan urusan aktivitas duniawi dan segera menuju sholat Jumat. Dan itu kalau sudah dikumandangkan adzan wajib kan itu. Di hadis yang dikatakan fala tas'auna, maka jangan, kalau sudah diqomati sholat jangan sampai kamu datang ke ngejar sewaktu sampai kejar-kejaran. Datangilah sholat dengan tenang. Jadi enak masuk barisan itu kondisinya apa? Enak, bukan sampai masjid masuk barisan kondisinya masih nggak keburu ngapa-ngapain gitu. Apalagi ngejar-ngejar imam. Ya. Imam dikejar, imamnya lagi ruku, kita takbir, kita saja takbir, imamnya sami Allah, gitu. Kemudian imam sujud, kita masih ruku, kita bangun dalam sami Allah, imam sudah bangun sujud, itu namanya ngejar-ngejar imam. Kan itu sekeburunya. Fama adraktum fasallu, apa yang kita dapatkan sholatlah. Gitu. Wa ma fatakum fatimu, dan apa yang kita ketinggalan sempurnakanlah. Jadi ketemunya sujud, ikut sujud, ketemunya lagi duduk imam, kita ikut duduk, ketemunya berdiri, kita ikut langsung berdiri kan itu. Jadi jangan sampai imam sujud diuber langsung kita takbir ki ruku sujud kan itu. Jadi sekeburunya kan itu. Jadi membedakan antara larangan tas'auna, tidak boleh lari-lari, sama dengan perintah harus segera kan itu. Sama-sama lafadznya. Kalau di Al-Jumu'ah fas'au ila dzikrillah, segera. Kalau di perintah ketika dikumandangkan qomat jangan lari, itu maksudnya ya beda antara fas'au yang harus di hari Jumat harus kita segera tinggalkan urusan duniawi, dan kemudian kalau pelarangan jangan sampai kamu datang dengan cepat atau dengan lari tergesa-gesa, itu adalah ya kita harus datang sholat dengan sakinah wa waqar, tenang, tentram, penuh dengan zikir kan itu. Jadi nggak perlu tergesa-gesa kan itu. Yang enak mah datangnya kapan? Lebih awal. Jadi ketika diqomati nggak lari-lari gitu kan. Ya takut ketinggalan sholat, ketinggalan rakaat sama imam, akhirnya apa? Lari kan itu. Yang di kamar mandi yang lagi wudu-wudunya ngebut, yang masih di jalan-jalannya ditambahi apanya? Gasnya gitu ya. Semakin jejak lagi kan itu. Tidak perlu begitu kan itu. Santai sehingga kita ya datang dengan nyaman kan itu. Bahkan di hadis lain dikatakan An Abdillah ibni Abi Qatadah la a'lamu illa an Abi an Sallam qala la taqumu hatta tarawni wa alaikumus sakinah. Jadi la taqumu hatta tarawni wa alaikumus sakinah. Jadi kalian jangan dulu berdiri sebelum melihat aku, kata Rasulullah. Jangan dulu berdiri dari duduk iktikaf, nunggu sholat, nunggu qomat, hatta tarawni, sehingga kalian sudah melihat aku. Jadi kalau sudah melihat Rasulullah, kalau sekarang melihat imam, baru kita berdiri kan itu. Wa'alaikumus sakinah, tetap kita menjaga kenyamanan. Jadi berdiri kita menuju shaf, merapikan shaf itu ketika sudah melihat imam menuju tempat imamnya kan itu. Tapi kadang-kadang ada masjid itu yang sudah diqomati imamnya belum ada gitu ya. Sampai akhirnya jamaah makmum baris-baris ya, sementara imamnya belum ada yang siap, lihat kanan kiri depan belakang kan itu, siapa yang mau ngimamkan itu. Jadi harusnya ya kalau sudah melihat imam datang ya segera makmum jamaah berdiri merapikan shafnya kan itu, dan alaikum bisakinah, tetap menjaga kenyamanan, ketentraman kan itu. Tapi jarang yang berebut. Ya, begitu sudah datang imam berebut, semua berdiri, semua lari ke baris depan, itu jarang kan itu. Jadi harusnya memang kita berdiri itu setelah melihat imam menuju tempat pengimaman kayak itu. Bukan berarti kalau belum ada imamnya gitu, sudah diqomati kan itu. Jadi qomat itu sebetulnya kalau sudah datang imam kan itu. Tapi kalau sudah larak lirik kanan kiri, siapa imami kan itu ya.
Oh, imam yang terjadwal berhalangan, ya tinggal ada imam apa namanya, kalau guru piket gitu ya, ada guru piket kan itu, jadi ada yang standby gitu. Jadi kalau imam yang dijadwalkan nggak datang, maka ya imam piketnya ya sudah siap kan itu. Jadi ada DKM itu yang gelisah kalau jadwal imamnya belum kelihatan, bolak balik nggak bisa duduk di depan, di luar terus ngeliatin motor datang, ngeliatin mobil datang kan itu. Sampai pesannya, Pak Ustadz, tolong orang yang diwakili datanya jangan terlalu mepet. Jadi DKM itu, panitia itu apa? Nggak tenang, belum tenang kalau belum ada imam duduk di tempatnya kan itu. Masih bolak-balik ngelihat. Jadi bukannya anteng zikir, anteng tilawah, tapi masih berdiri lagi, ngelihat lagi, ini mana motor lagi datang, ini bukan ustadz, ini bukan imam kan itu. Jadi memang ya baiknya memang imam sudah ada di tempat, jadi panitia atau DKM juga sudah aman, tinggal duduk, iktikaf, zikir, baca sholawat, baca Quran kan itu. Kalau yang ditunggu-tunggu sudah ada lebih awal kan itu. Kadang-kadang memang ya membuat pengurus, membuat panitia, apalagi panitia tabligh akbar, kalau penceramahnya belum datang itu panitia sudah sibuk kan, loh sampai lobet HP-nya kan itu, nunggu mana telepon kan itu. Bab la yufarriqu bainasnaini yaumal jum'ah. Etika dalam kita datang sholat Jumat itu adalah la yufarriqu bainasnaini yaumul jum'ah. Tidak boleh memisahkan antara dua orang yang sedang duduk rapat gitu ya. Kemudian satu digeser. Kita sholat di situ kan itu ya. Jadi yang sudah duduk rapat di situ ya tidak usah digeser. Yufarriqu bainasnaini, memisahkan antara dua orang. Mungkin ada anaknya di sampingnya, anaknya dicolek, suruh pergi kan itu, nggak boleh kan itu. Apalagi itu mungkin ya sudah dewasa semuanya, rapat kemudian digeser kan itu. Mungkin bisa kalau minta tolong geser dikit kan itu ya, tapi bukan diusir kan itu ya. Dalam hadis dikatakan mandiktasala yaumal jum'ati wa tatahhara bimastata'a min tuhrin summa adhana summa aw massa min tibin summa raha falam yufarriq bainasnaini fa sallama kutiba lahu summa idza kharajal imamu ansit ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, mandi Jumat dengan niat mandi Jumat supaya menjadi ibadah, wa tatahhara bimastata'a, dan bersuci semaksimal mungkin. Summa adhana aw massa min tibin, kemudian pakai wangi-wangian, kemudian berangkat. Falam yufarriq bainasnaini, sampai masjid tidak memisahkan antara dua orang sedang duduk. Fasalla ma kutiba, maka salat di mana bisa mendapatkan tempat salat. Summa idza kharajal imamu ansat, setelah imam datang masuk mimbar, ansat, mendengarkan imam mendengarkan khutbah. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, maka Allah memberikan ampunan di antaranya dari Jumat ini sampai Jumat yang akan datang, dan ditambah 3 hari. Jumat sekarang diampuni dosanya dari Jumat yang lalu, dan ditambah 3 hari. Berarti berapa hari? 10 hari kita mendapatkan ampunan Allah kalau kita mandi ya untuk sholat Jumat, berangkat dengan tenang, pakai wangi-wangian, kemudian sampai masjid tidak memisahkan antara dua orang yang lagi duduk. Dan itu, ini lagi rapat duduk, digeserkan itu. Bahkan di dalam hadis dikatakan tidak boleh mindahkan orang. Gitu. Jadi sini dikatakan la yuqimar rajul akhahu min maqadi wajlisu fihi. Tidak boleh mengangkat mendirikan seorang untuk pindah dari tempatnya, wa yajlisu, dan ia duduk di tempat orang itu. Jadi ya tidak boleh orang disuruh pindah atau disuruh berdiri digeser, kecuali mungkin
ya kalau kelihatannya duduknya masih apa ya yang habis umroh ini, jadi duduk gitu kan, kalau masih ada bisa masuk orang dibukakan itu. Kalau orang di sana di Masjidil Haram Pak Rojali ya dilemparin sejadah baik gitu, dilemparin sorban, jadi orang lagi duduk ngelihat ini udah rapet duduk masih dikasih kan itu ya. Jadi mereka apa intinya ketika melempar sorban, melempar sejadah itu intinya minta izin tolong digeserkan, tapi nggak boleh kemudian ini suruh pindahkan itu ya. Kemudian yang ketiga juga tidak boleh apa melangkai kepala atau pundak. Jadi ngangkat kakinya sampai melangkai kepala orang atau pundak orang. Jadi kalau lagi duduk ya soft ini rapi, jadi nggak boleh lewat dari sela-sela pundak ini. Bahkan nggak permisi lagi langsung lompat gitu ya, langsung melangkah sampai pundak kanan kiri, sebelah sini pundaknya kiri orang lain, sebelah pundak kanan orang, melangkah di tengah-tengah pundak ini. Itu nggak boleh kan itu. Melangkahi, jadi wala tahattari qabanas, tidak boleh melangkahi pundak-pundak orang kan itu. Apalagi kepalanya. Ya, duduk ngantuk gitu kan. Dilewatin dari ya sepenuhnya gitu, lewat dari kepala kan itu. Ya memang kadang-kadang dilihat apa etikanya orang-orang luar itu ya, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, orang lagi enak duduk gitu kan, tiba-tiba lewat ini kesangkut sama kaki. Wih, orang ini kan itu paling begitu doang, minta maaf doang. Coba minta maafnya sebelum melangkah gitu ya, sebelum melangkah itu sudah, supaya kita geser dikit, yang sebelah sana geser baru bisa lewat kan itu. Jadi tak kadang lompat nyangkut di sini kan itu. Iya. Enggak minta langsung lompat aja gitu. Atau mungkin tidak hanya bukan dari pundak, dari kepala langsung. Jadi orangnya lagi asik duduk, zikir gitu kan. Lompat dari atas kepala gitu. Orang ini kan itu ya kan. Jadi kadang-kadang etikanya jauh dengan orang Indonesia. Orang Indonesia mau lihat itu nggak enak, ada orang sholat ya, ini mau lompat aja kan itu. Di sini dikatakan la yuqimur rajul akhaw yaumal jumati wa yaqudu fi makani, tidak boleh jadi menyingkirkan orang pada hari Jumat dan ia duduk di tempatnya. Nggak boleh kan, orang lagi duduk disingkirkan dia duduk di situ kan itu nggak boleh kan itu. Jadi ada etika-etika ketika kita datang sholat Jumat. Kalau memang kita datangnya terlambat, ya sedapatnya tempat. Imamnya terlambat, ya sementara softnya sudah rapat, ya paling minta izin lewat gitu. Kalau di Masjidil Haram yang minta izin bukan imamnya, siapa? Ada pengawalnya gitu. Jadi pengawal yang buka jalan, digeser semua, dibuka jalannya sama pengawal gitu. Kalau kita ya nggak perlu dikawal, tapi kita harus bisa membuka supaya nggak melangkai pundak-pundak bau-bau orang kan, sehingga kita lewat nyaman. Orang nggak ada yang mancal baik kan itu. Mentang-mentang imam itu dipancal, itu nggak boleh kan itu. Jadi tidak boleh memisahkan antara dua orang yang lagi duduk, ya nggak boleh dipisahkan. Yang kedua, tidak boleh memindahkan orang, dicolek suruh pindah, kita duduk di situ kan itu. Kenapa? Karena di sini enak nyender, colek sana. Kenapa? Pindah langsung tempatin duduk kan itu, pilihkan itu. Jadi tidak pandang bulu siapapun orang yang datang itu, apakah dia orang yang lagi diperlukan ditunggu sebagai imam khotibnya atau mungkin siapanya, yang penting jalan lewat. Semua jamaah adalah jamaah musolli sama sholat. Jadi nggak boleh kemudian kita memisahkan, mengusir orang suruh pindah kemudian kita tempatin, atau kita lewat dengan melangkai pundak-pundak orang kan itu. Jadi kalau ada itu kita harus permisi kan itu, tafassahu. Jadi sini katakan la yuqimanna ahadukum yaumal jum'ati summa yukhalifu ila maq'adi walakin yaqulu tafassahu. Jadi
tidak boleh sama sekali menyingkirkan seseorang saudaranya pada hari Jumat, semua kemudian ia duduk di tempatnya itu pada Jumat. Walakin yaqul, tapi hendaklah ia mengatakan tafassahu. Itu artinya ya minta lewat, numpang lewatkan itu. Kalau memang ya mau menuju tempat yang di depan kan itu, di depan ada yang kosong, maka biasanya DKM mengumumkan tempati dulu soft-soft yang depan yang masih kosong. Kenapa? Supaya yang di belakang tidak melangkahi pundak-pundak orang kan itu. Kenapa? Itu tidak boleh. Dikatakan di sini waman yatakhatta riqaban nasi yaumal jumati kanat lahu zuhran gitu. Jadi dianggapnya barang siapa yang melangkahi pundak-pundak orang pada hari Jumat, maka ya dikatakan tidak ada Jumat gitu. Jadi seakan-akan orang ini sudah nggak sah Jumatnya kalau memang jalannya menuju tempat yang di depan melangkahi pundak-pundak orang. Kalau memang perlu ke depan masih ada yang kosong, tinggal ya biasanya apa tangannya? Begini apa begini? Biasanya tangannya ngebuka begitu apa begini? Apa begitu kan itu? Gitu aja kan? Membelah orang dulu, tapi jangan dipisahkan. Cukup kita dilihat kalau ada yang agak jarang duduknya, berarti kita lewat dari yang agak jarang. Kalau mepet banget, pundak sebelah nyambung, ya udah lewat cari jalan yang masih agak jarang gitu. Dan nggak boleh kemudian sampai tempat di depan orang suruh pindah. Kamu anak kecil belakang, nah, itu sama kan itu. Besar, kecil, pejabat, orang biasa, ya sama aja. Memang kalau sudah menempati tempat yang di depan, sudah jatahnya dia. Kenapa saya terlambat? Karena jangan sampai nanti orang ini kan itu dipindahkan, dilihat di depan itu siapa, pakaiannya begitu. Jangan dilihat pakaiannya gitu. Jadi di depan semua pakai jubah, pakai sorban. Ada satu orang tamu duduk cuma pakai kaos, nggak pakai peci lagi gitu kan. Dicolek, Pak ke belakang Pak. Jangan, udah bagiannya jatah dia sudah aman, sudah mendapat soft depan, pahalanya besar. Jangan lihat soft ini semuanya orang pakai jubah rapi-rapi. Ini kok satu orang pakai kaos nggak pakai peci lagi, kayaknya ini orang mana nih? Colek Pak, Bapak di belakang aja. Jangan, itu nggak boleh kan itu. Ya, mereka sudah ngambil posisi datang lebih awal, ngambil posisi depan, kecuali dia nempatin tempatnya khotib gitu. Ada masjid yang khotibnya ditulis di situnya khotib, ditempatin, ya pasti dilihat masa khotibnya itu kan itu ya, pasti digeser kan itu ya. Pak, ini tempat duduknya imam, nah kan itu tempat sholatnya imam di sini kan itu, dikasih tahu kan itu. Kadang-kadang ada plangnya nggak ngerti kan itu. Kursi-kursi tempat acara itu sudah ditulis di kursinya wali kota, anggota dewan gitu kan, dituliskan. Tiba-tiba datang, kita duduk, Pak Mul di kursinya wali kota gitu kan, ya pasti diusir sama petugas. Pak, jangan duduk di sini, itu ada tulisannya wali kota kan itu. Sama di masjid juga ada yang ditulis khotib, muadzin gitu ya. Kemudian ada orang tiba-tiba duduk sholat di tempatnya khotib, ya tinggal dikasih tahu aja, Pak di sini buat khotib, belum datang khotibnya kan itu. Dikasih tahu, tapi jangan diusirkan itu ya. Jadi kita etikanya supaya mendapatkan ampunan Jumat ke Jumat dan ditambah 3 hari itu, maka kita datang dengan tenang setelah mandi pakai wangi-wangian. Kemudian juga kita tidak boleh memisahkan dua orang yang sedang duduk, dan tidak boleh menyingkirkan seseorang untuk kita tempati, dan tidak boleh melangkahi pundak-pundak orang lain kan itu, sehingga kita bisa tidak mengganggu kenyamanan orang. Mungkin yang lagi tilawah gitu ya, megangin Quran gitu ya, ada yang lewat ketendang Qurannya, jatuh, ya pasti kita kan itu. Tapi orang tuh bisa balik ngambil Quran lagi kan itu. Tapi ini halamannya sudah ngelipat kan itu, sudah acak gitu. Kenapa? Ketendang sama orang lewat sampai halamannya nutup kan itu. Paling-paling kita ngelihat orang ini ya kan itu. Itu ya di tempat-tempat masjid jami, masjid besar, ya memang sampai orang nyari dari jauh ngeliatin mana yang kosong. Itu disamperin.
Walaupun di situ ada orang yang lagi tilawah, yang lagi megang Quran sampai Qurannya ketendang, Qurannya jatuh itu, ya kayaknya biasa-biasa aja kan itu. Jadi saya lihat etika di masjid itu ya lebih baik etikanya orang Indonesia. Cuman Indonesia kadang-kadang minterin duduknya kok ngebaca kok. Jadi duduknya dilebarin. Sebetulnya kalau duduknya rapat begini masih bisa muat, tapi sengaja duduknya lebar begini. Begini orang duduk mau diizin minta masuk, masih ada yang kosong banyak kan itu. Bilang, ya kamu di sini juga masih ada bisa masuk, tapi duduknya sengaja dilebarin biar nggak ditempatin orang lain. Begitu berdiri masih bisa masuk 2-3 orang. Kenapa? Karena duduknya kan itu. Kadang-kadang emang ada yang mengapling tempat kan itu, biar nggak tempatin orang. Padahal sebetulnya siapapun boleh masuk, nggak perlu harus satu rombongan, satu keluarga harus baris, misa-misa pun nggak masalah kan itu. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin itu yang kita sampaikan tentang masih kaitannya dengan etika di hari Jumat. Salat Jumat, maka yang wajib adalah kita apabila sudah mendengar adzan fas'au, segera gitu. Jadi bukan tenang-tenang, tapi perintahnya adalah wajib segera kita menuju sholat, menuju masjid, dan segera meninggalkan urusan aktivitas duniawi kita. Beda antara fas'au di sini dengan fas'au di hadis yang lain, dikatakan kalau sudah diqomati, diqomati sholat, maka jangan datang dengan tergesa-gesa. Datanglah dengan tenang, nyaman, sekeburunya kan itu. Jadi kalau kita keburunya imam lagi sujud, ya ikut sujud. Kalau keburunya imam sudah tahiyat awal ikut, tapi sisanya wa in ma fatakum fatimu, yang kita ketinggalan sempurnakan kan itu. Baik, mandi sunnah Jumat, mandinya subuh masuk Jumat. Ya, kalaupun nanti siang mandi lagi, siang kan mandi biar adem doang. Ya, biar enggak kayak habis subuh ini kita sebelum subuh udah mandi Jumat. Sudah niat saya niat mandi untuk sholat Jumat, padahal baru subuh gitu kan. Kemudian aktivitas gitu kan, ya mungkin bisa jadi belepotan, keringatan sebagainya, ya tergantung kerjanya bagaimana. Mau Jumatan mandi lagi, tapi yang kahitung tadi mandi di pagi itu. Mandi yang kedua ini mah ngebersihkan doang supaya nyaman datang ke masjid, nggak bau keringat. Datang ke masjid sudah ganti pakaian, jadi orang-orang yang sekitar kita, kanan kiri kita nyaman. Coba kalau kita duduk dalam kondisi pakaian bau, orang duduk megangin hidung kan itu. Jadi kita mandi menjelang Jumatnya itu sudah mandi sebatas menghilangkan ganti baju, menghilangkan keringat, dan menjadi nyaman kan itu. Yang sudah dihitung adalah mandi di subuh itu. Sudah niat, saya niat mandi Jumat, tapi karena ada aktivitas, harus bongkar-bongkar comberan, harus gambaran, maka ternyata kotor lagi, keringatan lagi kan itu. Mandi, ganti pakaian, baru kita berangkat menuju sholat Jumat kan itu. Bisa kinatin wawakorin, dengan nyaman, tenang. Kalau masih bisa dijangkau dengan jalan, bis jalan baiklah kan itu. Tapi kalau memang panas, ya naik motor. Kalau mungkin hujan, ya payungan atau mungkin bawa kendaraan kan itu, biar nggak kehujanan. Jadi dikondisikan dulu. Yang berjalan dari jauh sampai berdebu, sampai bajunya kotor dengan debu, sampai datang itu sudah dekil banget, ya bahkan kelihatan wajahnya karena keringatan, berdebu, maka ya cemong kan itu. Bukan bilang cemong kan itu. Kata Rasulullah, seandainya kalau mandi dulu ya lebih nyaman kelihatannya, tapi ya udah duduk di situ kan, kita belum mandi kan itu. Kenapa? Karena saking jauhnya jarak tempuh dari rumah sampai masjid, dan jalannya memang berdebu. Begitu ada angin, ya orang keringetan, anginnya debunya terbang dengan angin, maka ya bisa nempel di pakaian, kena keringetan nempel di badan juga kan itu. Jadi nggak apa-apa, mandinya mandi subuh sekaligus mandi wajib. Pamul harus mandi wajib kan itu ya, gabung kan itu. Jadi niatnya yang wajib, jangan yang sunnah gitu. Kalau Jumat sunnah, kalau wajib memang wajib kan itu. Jadi bisa sekali mandi saja kan itu. Ini mandi wajib,
Ini mandi sunnah, nggak perlu 2 kali. Yang diambil saya niat mandi menghilangkan hadas besar. Kalau mau mandi lagi Jumat, wis cukup sekali mandi aja kan itu. Cukup 1 kan, sama dengan mandi ihram, mandi apa kan itu. Cukup, ada tambahan? Cukup ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat, semakin semangat lagi dalam menunaikan ibadah Ramadannya, baik puasanya, tarawihnya, semakin nambah hari semakin nambah semangat ya. Jadi jangan sampai kemudian kayak umumnya orang nambah hari nambah kendor gitu ya, nambah hari jamaah nambah kurang gitu. Tapi kita tidak demikian, semakin nambah hari semakin semangat gitu. Kenapa? Karena semakin nambah hari Ramadan semakin nambah keberkahan. Kan terus kita upayakan sungguh-sungguh dalam menunaikan ibadah Ramadan, sehingga kita betul-betul dapat meraih apa-apa kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.